Halo, assalamualaikum teman istiqomah. Kali ini aku tuh mau cerita tentang gimana sih caranya mudah 1000 kali sholawat setiap hari gitu kan. Apalagi khususnya untuk para ibu-ibu rumah tangga gitu kan, dengan kesibukan rumah tangganya, dengan kesibukan kegiatan sosialnya mungkin kayak gitu. Nah, ini aku sudah mengalaminya sekitar 3 tahun ini ya. Dan ini mungkin jadi akan dokumentasi aku di channelku ini gitu kan, sharing-sharing tentang sholawat, kemudian jalur langit, kemudian jalur bumi juga kayak gitu. Nah, dulu aku itu awalnya nggak bisa 1000 kali sholawat kayak gitu. Nah, masih kesusahan, kenapa sih orang-orang kok bisa 1000 kali sholawat setiap harinya, kemudian dalam jangka waktu panjang juga gitu kan. Nah, ternyata aku itu menemukan beberapa step by step kenapa orang itu bisa 1000 kali sholawat gitu kan setiap hari. Dan ini itu aku dapatkan dari aku ikut satu komunitas sholawat gitu kan awalnya, dan akhirnya alhamdulillah di situ aku mendapatkan banyak sekali manfaat untuk diriku, kemudian kehidupanku, kemudian masalah-masalah ujian dalam kehidupan itu juga menemukan solusinya satu persatu. Nah, kalau teman-teman tahu kenapa sih doa kita itu nggak diijabah sama Allah kayak gitu kan. Nah, ternyata doa-doa kita itu ngawang di langit-langit gitu. Kalau ngawang itu dalam artian itu tidak langsung tembus ke Allah, ada yang mengganjal. Nah, yang mengganjal itu dosa-dosanya kita di masa lalu. Nah, dengan sholawat insya Allah itu doa kita itu bisa nyampe ke Allah dengan cepat, dan itu dengan bantuan Rasulullah. Nah, jadi kenapa sih harus memperbanyak sholawat gitu, karena memang agar kita itu lebih dikenal sama Rasul kayak gitu. Nah, gimana sih caranya 1000 kali sholawat dalam sehari gitu kan. Nah, yang pertama-tama itu ialah niat baik. Nah, aku dulu tuh berawal dari niat baik ya, karena aku tahu doaku itu nggak akan dikabulkan sama Allah ketika aku banyak dosa. Jadinya aku perbanyak bersholawat kepada Rasulullah. Aku mencoba waktu itu hanya 10 kali, dan akhirnya 10 kali itu menagih buat diriku sendiri kayak gitu. Jadi niat baik dulu. Kenapa sih kita mau sholawat? Nah, kalau aku dulu, karena aku tahu doa-doa aku itu nggak terkabulkan karena dosa-dosaku, akhirnya aku bersholawat ke Rasulullah kayak gitu. Aku minta bantuan ke Rasulku agar doaku ini bisa nyampe ke Allah kayak gitu. Nah, kemudian di balik niat itu, mulai jam sholawat itu ialah setelah maghrib. Jadi perhitungan waktu Islam itu ialah ketika maghrib sampai besok pada asar kayak gitu. Jadi dulu aku tuh pernah salah ketika sholatku tidak bisa 1000. Aku mulai start sholawatku itu subuh sampai maghrib itu gak sampai 1000. Nah, ternyata ketika aku ikut komunitas sholawat, ternyata waktu mulai sholawat angka 0 itu adalah ketika pada maghrib, dan jumlahnya dihitung ketika besok pada asar kayak gitu. Jadi menurut waktu Islam. Nah, kemudian kalau kita punya niat baik itu, ketika lagi down, kita itu bisa kembali ke niat awal kita. Misal nih, sholawat kita itu nggak sampai 1000 gitu kan, tiba-tiba down. Nah, habis gitu kita tuh muhasabah diri, oh iya, niatku itu aku pengen kayak tadi aku ya, niatku itu doa aku pengen dikabulkan sama Allah, jadi aku harus bisa 1000 kali sholawat setiap hari. Jadi kita itu termotivasi sama niat kita di awal, jadi kita nggak gampang down lagi kayak gitu. Nah, terus yang kedua, sholat apa sih yang bisa buat hari-hari? Kalau aku masih berprinsip pakai 2 sholawat ya. Selama 3 tahun ini itu aku pakai sholawat Syajaratul Nuqut dan sholawat Jibril. Kalau sholawat Syajaratul Nuqut itu bunyinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau sholawat Jibril itu lebih pendek, yaitu Shallallahu ala Muhammad. Dan itu aku dulunya awal-awal aku pakai sholawat Syajaratul Nuqut. Nah, kemudian aku juga belajar untuk sholawat Jibril juga 1000 kali. Tapi lama kelamaan aku bisa
menjalankan 2 sholat sekaligus gitu loh dalam satu hari. Tapi itu bebas ya, mau pakai sholawat secara tunukut boleh, mau pakai sholawat Jibril pun boleh, bebas mau yang mana, atau keduanya pun juga nggak apa-apa, karena sama-sama untuk mendatangkan rezeki juga, untuk menenangkan hati juga, untuk mengabulkan hajat, kemudian merontokkan dosa-dosa kita di masa lalu, kemudian solusi hidup kita itu juga pelan-pelan itu akan terselesaikan satu persatu. Dan yang paling aku senangi, yang paling aku membuat aku istiqomah ialah Allah itu menuntun umatnya ketika kita itu taat sama Allah kayak gitu. Jadi memang 2 sholawat andalan ini tuh selalu aku pegang sampai saat ini kayak gitu. Ya, yang penting yang ketiga ialah awali dengan nominal yang kecil. Misalnya nih, masih belum bisa untuk 1000 kali sholawat dalam sehari. Nah, tips dari aku ialah 7 hari pertama itu coba deh 100 kali sholawat dulu. 100 kali sholawat aja dulu. Kemudian 7 hari yang kedua ialah 300 kali sholawat. Kemudian 7 hari yang ketiga ialah 500 kali sholawat. Nah, kemudian 7 hari yang terakhir ialah 1000 kali sholawat. Insya Allah itu mudah banget. Aku udah praktekkan juga pola-polanya, dan itu bisa sampai jangka panjang kayak gitu. Nah, beberapa orang itu ada yang mengatakan kalau misalnya kita langsung menggebu ke 1000 kali sholawat dalam sehari untuk pemula, nanti dia tidak akan bertahan untuk cinta sama sholawat kayak gitu, dia masih belum mengenal tentang sholawat kayak gitu. Jadi memang step by stepnya adalah nominal yang kecil-kecil dulu, misalnya 100 kali, kemudian 300 kali, kemudian 500 kali, kemudian 1000 kali sholawat setiap hari. Nantinya di bulan berikutnya 1000 kali sholawat setiap hari, ataupun kalau mau nambah ke 3000 kali sholawat pun juga boleh banget, karena kan memang Rasulullah menganjurkan kita itu untuk memperbanyak sholawat kepadanya kayak gitu. Nah, untuk tips yang keempat ialah kurangi ketemu banyak orang. Ini ngaruh banget sih di aku ya. Ketemu banyak orang itu malah kita kan lupa nggak bersolawat. Kita itu akhirnya sibuk dengan urusan-urusan yang nggak sesuai dengan kita kayak gitu kan. Jadinya nominalnya jumlah sholawat itu nggak mencapai target 1000 kali kayak gitu. Jadi memang dilakukan menurutku sih dilakukan lebih di rumah ya, atau dengan pekerjaan-pekerjaan rumah itu lebih baik kayak gitu, karena dalam sholawat itu juga sama dengan kita berdoa ke Allah. Nah, kalau teman-teman tahu doa yang paling tidak ditolak sama Allah ialah ketika doa yang diawali dengan sholawat dan diakhiri dengan sholawat. Dan ini itu para orang-orang soleh seperti Ustazah Halimah Al-Idrus dan Abu Ya Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atasabidi itu mengatakan seperti itu. Jadi hati-hati ketika kita bersolawat. Ketika kita sudah bersolawat, maka kita harus menjaga lisan kita. Jadi bicara yang lebih baik-baik. Nah, makanya kenapa tips yang keempat ialah kurangi bertemu banyak orang, karena sepengaruh itu yang namanya jumlah selawat. Dan hati-hati juga, karena ketika bersalat kita itu sama dengan berdoa ke Allah kayak gitu. Nah, yang kelima ialah hindari maksiat. Nah, kalau ini aku tuh ada beberapa maksiat ya yang aku rinci, yaitu maksiat mata, yaitu kita kurangi aja namanya scrolling ataupun nonton drama Korea atau drama Cina, itu akan membuat kita lupa sama selawat kita. Kemudian maksiat telinga. Nah, kita tuh harus jauhi apa pendengarnya nggak bermanfaat. Misalnya ya ada orang yang ngomong-ngomong nggak manfaat, lebih baik kita menghindar agar kita nggak pengaruh mendengarkan hal-hal yang bukan yang harus kita dengar kayak gitu. Jadi sibuk aja, fokus aja sama sholawat kita kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga ialah menjaga lisan kita. Gibah. Nah, gibah itu kan kita kan mengurusi urusan orang lain gitu loh. Kenapa kita masih punya tujuan awal ya, niat awal tadi. Nah, kenapa kita masih mengurusi hidup orang lain gitu. Jadi mendingan kita fokus sama sholawat kita, minta tolong sama Allah, minta tolong sama Rasul, bahwa kita ini butuh Allah dan Rasul aja. Kita nggak bisa terlalu percaya sama orang kayak gitu, dan nggak usah ngurusin kehidupan orang lain kayak gitu. Nah, kemudian jangan sampai kita juga punya maksiat batin dan maksiat pikiran.
maksiat batin dan pikiran itu biasanya itu sering mengeluh, kemudian kita itu selalu suudzon sama orang. Nah, jadi kita tuh harus belajar yang namanya berprasangka baik, menjaga hati kita agar kita itu enggak mudah sumpak gitu loh hatinya. Jadi belajar berprasangka baik agar hati kita itu lebih tenang kayak gitu. Nah, dan ini tuh menurut aku paling berbahaya sih maksiat batin itu, karena kan nggak terlihat ya. Jadi memang diri kita harus mengontrol bahwa apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar itu kita harus belajar untuk berprasangka baik kayak gitu loh. Supaya apa? Supaya itu tadi ada sangkut pautnya juga dengan agar gak terhindar dari maksiat telinga, maksiat lisan juga kayak gitu. Jadi memang itu semua ada keterkaitannya kayak gitu. Nah, itu sih tips dari aku agar 1000 sholawat sehari itu mudah tercapai dan bisa istiqomah sampai bertahun-tahun, sampai kamu mencintai bahwa sholawat itu memang hidupmu gitu loh. Karena memang Umar bin Hafiz pun mengatakan 2 zikir akhir zaman untuk orang muslim gitu loh, yaitu yang pertama istighfar dan yang kedua adalah bersolawat kayak gitu. Dan bersolawat itu adalah sebagai kunci pembuka rezeki juga, sebagai kunci juga hati yang tenang kayak gitu. Kalau hati kita tenang, insya Allah segalanya itu lebih mudah kita jalani hari-hari kita kayak gitu. Nah, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.